Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Salsabila Ramadan. Saya mahasiswa semester 5 program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 2330711028. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu policy brief, mulai dari pengertian, karakteristik, proses penyusunan, target pembaca, serta strategi penyajian policy brief itu sendiri. Tujuan dibuatnya video ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah analisis kebijakan publik yang diampu oleh Bapak Rizal Amirullah MKP. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian policy brief. Policy brief merupakan suatu dokumen tertulis yang secara khusus dirancang untuk menyampaikan hasil analisis kebijakan dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan analis atau peneliti yang memahami isu-isu kebijakan secara mendalam. Oleh karena itu, policy brief bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat, terfokus, dan dapat segera diaplikasikan guna membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Secara umum, policy brief memiliki format yang berbeda dengan laporan penelitian panjang yang biasanya menggunakan bahasa teknis dan membahas banyak hal secara mendalam. Sebaliknya, policy brief menyajikan intisari dan pilihan-pilihan kebijakan yang jelas tanpa membebani pembaca dengan detail yang kompleks dan berlebihan. Bahasa yang digunakan dalam policy brief harus komunikatif, sederhana, dan langsung pada poin utama agar dapat diakses oleh pejabat publik yang memiliki keterbatasan waktu. Konsep policy brief mulai populer seiring dengan kebutuhan pemerintah dan organisasi publik akan suatu dokumen analisis yang cepat dan mudah diakses dalam proses pengambilan keputusan. Dokumen ini mengakomodasi kebutuhan akan informasi yang berbasis bukti dan pembahasan yang berorientasi pada solusi. Dengan kata lain, policy brief membantu menggabungkan antara penelitian ilmiah dengan praktik kebijakan secara nyata di lapangan. Policy brief juga dapat dipahami sebagai alat komunikasi strategis yang mengemas hasil analisis agar lebih aplikatif. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga berperan sebagai panduan dalam menentukan langkah kebijakan yang harus diambil, sehingga menjadi penting bagi efektivitas pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam fungsi ini, policy brief sering digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, lembaga legislatif, hingga organisasi non-pemerintahan dan akademisi yang ingin mengusulkan perubahan kebijakan. Fungsinya yang multifungsi ini menuntut penyusunan untuk benar-benar memahami konteks sosial politik serta dampak kebijakan yang diuraikan dalam policy brief. Dari sisi lain, policy brief harus selalu didasarkan pada data dan fakta yang kuat, bukan sekadar opini atau spekulasi. Hal ini bertujuan agar rekomendasi kebijakan yang disampaikan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses penyusunan policy brief biasanya melibatkan kajian literatur, pengumpulan data empiris, dan analisis kritis terhadap berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Selain itu, policy brief biasanya dibuat untuk merespon isu atau permasalahan yang sedang hangat dan membutuhkan keputusan negara. Oleh karena itu, daya saing dan kecepatan penyajian informasi menjadi aspek penting sehingga dokumen ini dapat menjadi alat yang tepat dalam situasi darurat atau ketika keputusan strategis harus dibuat tanpa penundaan. Dari aspek teknis, policy brief biasanya tidak lebih dari 2-4 halaman dengan struktur yang jelas terdiri dari ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, analisis isu, opsi-opsi kebijakan, dan rekomendasi akhir. Struktur tersebut dirancang agar pembaca dapat dengan cepat menangkap inti permasalahan dan pilihan solusi yang tersedia tanpa harus membaca dokumen panjang. Dalam ranah akademik, policy brief juga digunakan sebagai media pengembangan ilmu kebijakan yang aplikatif. Para mahasiswa dan peneliti didorong untuk mampu menulis policy brief sebagai bagian dari pelatihan analisis kebijakan publik agar mampu menyampaikan ide dan rekomendasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh pengambil keputusan. Policy brief merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dokumen ini menjadi media untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan bukan hanya berdasarkan intuisi atau kepentingan sesaat, melainkan didukung oleh data dan analisis yang mendalam, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai karakteristik policy brief.
Polisi Brief merupakan dokumen yang memiliki sejumlah karakteristik khusus yang esensial untuk menjamin efektivitasnya sebagai media komunikasi antara peneliti atau analis kebijakan dengan pembuat keputusan. Karakteristik ini disusun berdasarkan prinsip efektivitas komunikasi, kefokusan isu, dan kejelasan solusi yang direkomendasikan. Salah satu karakter utama Polisi Brief adalah ringkasnya dokumen tersebut. Biasanya Polisi Brief ditulis dalam 1-4 halaman saja, dengan maksimal sekitar 1.500 kata. Ringkasan yang padat penting untuk memastikan pembuat kebijakan yang sibuk dapat dengan cepat memahami inti masalah dan rekomendasi tanpa harus melalui laporan panjang. Bahasa yang dipakai dalam Polisi Brief harus sederhana dan non-teknis sehingga dapat diakses oleh pembuat kebijakan yang tidak memiliki latar belakang teknis khusus. Penggunaan kalimat yang jelas, singkat, dan tanpa jargon yang berlebihan sangat dianjurkan. Polisi Brief biasanya memfokuskan pada satu isu kebijakan spesifik yang strategis dan memerlukan perhatian segera. Fokus ini menghindarkan multi-topik yang dapat membingungkan pembaca dan mengurangi kejelasan rekomendasi. Rekomendasi dalam Polisi Brief harus didasarkan pada analisis yang kuat, data valid, dan data terkini. Ini meningkatkan kredibilitas dokumen dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Polisi Brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan opsi kebijakan yang konkret dan realistis, sehingga pembuat kebijakan dapat langsung mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi. Polisi Brief harus bersifat netral dari segi analisis masalah, namun tidak ragu menyampaikan intervensi atau rekomendasi kebijakan yang dianggap terbaik berdasarkan data dan analisis. Susunan Polisi Brief mengikuti format sistematis, ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, analisis isu, opsi kebijakan, dan rekomendasi. Struktur ini memandu pembaca untuk memahami konteks sebelum melihat alternatif dan solusi. Meskipun ringkas, Polisi Brief sering dilengkapi dengan tabel, grafik, atau diagram yang memudahkan pemahaman data dan perbandingan opsi kebijakan sehingga memperkuat penjelasan. Polisi Brief disusun dengan mempertimbangkan karakteristik pembaca, khususnya otoritas dan agenda pembuat kebijakan. Hal ini memungkinkan penyajian yang relevan dan mampu menarik perhatian secara maksimal. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan rekomendasi, tetapi juga menyoroti risiko dan konsekuensi dari tiap opsi kebijakan sehingga pembuat keputusan dapat mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul. Polisi Brief biasanya disusun menyesuaikan momentum isu kebijakan yang sedang berkembang agar segera digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Dokumen ini bertujuan untuk mendorong pembuat kebijakan mengambil sikap atau keputusan yang jelas, bukan sekadar memberikan gambaran umum tanpa arahan tindakan. Polisi Brief kadang membentuk dualisme, yaitu sebagai dokumen eksplorasi yang objektif dan sekaligus advokasi yang merekomendasikan tindakan tertentu untuk isu yang diangkat. Polisi Brief dapat diterapkan di berbagai sektor dan konteks masalah, dari kesehatan, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan, dengan penyesuaian terhadap isu dan kebutuhan pembaca. Dalam praktik penyusunan, Polisi Brief terbuka terhadap masukan dari kolega atau stakeholder, sehingga dapat direvisi demi memenuhi efektivitas komunikasi dan relevansi kebijakan. Karakteristik tersebut secara sinergis menjadikan Polisi Brief sebagai instrumen penting dalam analisis dan implementasi kebijakan publik. Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, Polisi Brief mampu mempromosikan kebijakan yang informed, responsif, dan tepat waktu. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai Polisi Brief. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.